Haleluya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan dinyatakan buat kita, buat gereja kita. Dia begitu baik dan sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita letakkan semua kekhawatiran kita, kelemahan kita, ya, kekhawatiran kita, ketakutan kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita persembahkan itu di hadapan Tuhan, sebab kita nggak mampu menanggungnya sendiri. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang mulia. Dia pasti akan memberkati kita tepat pada waktunya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Engkau. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Dan kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam waktu-Mu akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mau percaya terus kepadamu, waktu-Mu yang terbaik. Bapak Ibu setiap kita yang percaya kepada Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pernahkah kita merasa bahwa kita putus asa dalam hidup ini?
tetapi Dia datang kepada kita dengan harapan yang penuh, yang luar biasa. Bahkan Dia menanggung semua penderitaan kita. Biarlah pagi hari ini engkau tetap percaya kepada Dia, meskipun di tengah masalahmu yang rumit, meskipun di tengah badai hidup yang bergelora. Sebab Dia memiliki waktu, Dia yang memegang waktu. Dia tidak akan pernah bisa melepaskanmu. Dia begitu mencintaimu. Mari angkat kedua tanganmu, kita katakan kepada Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Yesus, aku percaya, kami percaya waktu Tuhan yang terindah. Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seruan iman kami. Kami mau cari kerajaan-Mu lebih dahulu Tuhan dan kebenaran-Nya. Kami mau hidup di dalam pujian penyembahan kepada-Mu. Meskipun pergumulan yang kami hadapi apapun itu Tuhan, tapi kami mau tetap percaya kepada-Mu. Oh Yesus, 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 kami percaya. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan,
kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya kepada Tuhan, kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, katakan haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama tentang firman Allah. Biar iman kami dibangkitkan, berikan kami pengertian yang baru. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan sama-sama, amin. Yang diberkati selama pagi hari ini, selamat tidur. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius. Iya. Kita buka di dalam kitab Matius pasal yang ke Matius pasal yang ke-6. Ayat ini sudah sangat familiar buat setiap kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Kita akan melihat di sini apa yang Yesus katakan, tetapi saya akan membacakannya di dalam terjemahan sederhana Indonesia, edisi yang ketiga. Ya, Bapak Ibu Saudara, sambil melihat, kita lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-25.
Semakin jatuh keadaan dunia, semakin bobrok attitude dunia, semakin parah keadaan dunia pada akhir zaman. Tetapi ya, dampak dari kejatuhan dunia adalah mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat percaya tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Katakan amin. Kita harus hidup di dalam iman. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Kita percaya ya, ketika kita melihat firman ini, Bapak Ibu Saudara, iman kita akan dibangkitkan. Ya. Dan saya percaya bisnis pekerjaanmu pasti akan berhasil ketika engkau mengimani firman Allah. Amin. Setiap kita pasti mau diberkati, bukan mau khawatir. Namun masalahnya kadang kekhawatiran itu tiba-tiba bisa masuk ke dalam hati kita. Entah siapa yang ngundang, kita tidak pernah undang. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Ya, nah di sini di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, kalau di terjemahan baru itu dikatakan di judul perikopnya adalah hal tentang kekhawatiran, betul ya? Tetapi di sini di dalam terjemahan Indonesia Sederhana edisi ketiga dikatakan utamakanlah kerajaan Allah. Kita lihat di dalam ayat 25. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, terjemahan baru. Kalau ada terjemahan Indonesia Sederhana Indonesia edisi pertama atau ketiga ya bebas. Tapi saya bacakan edisi yang ketiga. Oleh karena itu aku, kata Yesus, berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang apapun yang kamu perlukan di dalam hidupmu, seperti makanan dan minuman. Dan janganlah khawatir tentang apapun yang kamu perlukan untuk tubuhmu seperti pakaian, karena pasti ada hal-hal dalam hidupmu yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Ya, di sini bukan berarti Yesus tidak mengerti dan memahami bahwa kita memerlukan makanan dan pakaian. Tetapi pada konteks pada saat itu dia berbicara dengan orang-orang yang sudah punya rumah sendiri, yang sudah punya pakaian, dan yang memiliki makanan. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin Yesus ngomong begini di hadapan orang-orang yang telanjang atau agak-agak otaknya agak-agak sengit, ya, enggak begitu. Atau ada gangguan jiwa, enggak. Dia berkata di hadapan orang-orang yang pakai pakaian, pakai jubah. Kemungkinan besar juga di hadapan para ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, bukan berarti Tuhan enggak tahu bahwa tubuh ini memerlukan asupan nutrisi, gizi dan sebagainya. Tetapi yang dia ingin tekankan adalah ketika kita sudah cukup makan, ketika kita sudah cukup minum, ketika kita masih bisa makan hari ini, ada yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan Yesus ya menganalogikan ayat yang ke-26. Kita lihat. Perhatikanlah burung-burung. Mereka tidak perlu menanam atau memanen. Juga tidak perlu tempat untuk menyimpan makanan. Burung-burung tidak memerlukan lumbung. Pernah Bapak Ibu Saudara melihat burung-burung menyimpan di sebuah tempat untuk makanannya selama 1 bulan? Pernah? Tidak ya, kecuali dia disangkar. Beda Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu kemungkinan orang hampir tidak memelihara burung, ya, untuk di di hobi-hobiin begitu. Kalau sekarang kan wah, pelihara burungnya untuk apa? Untuk dipamerin, ujung-ujungnya untuk judi. Iya kan? Nah, di sini kita lihat burung-burung liar itu yang ada di padang, yang ada di sekitarmu.
Mereka tidak memiliki lumbung. Kata lainnya, mereka tidak memiliki rekening. Ya, mereka nggak punya. Tapi mereka dipelihara oleh Bapa. Tetapi Bapa, mau kita lanjutkan, yang di surga menyediakan makanan bagi burung-burung itu. Ketahuilah, kamu jauh lebih berharga di mata Bapamu daripada burung itu. Katakan amin. Ya, kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, itu sama dengan kita meletakkan harga diri kita di bawah seekor burung. Burung emprit kah? Burung gereja kah? Burung kakatua kah? Sekalipun itu burung kakak tua yang harganya miliaran, yang bisa nirukan suara, yang bisa ngomong, ya kan? Kita bilang shalom, dia juga bilang shalom, shalom Elohim, shalom Elohim. Ada itu burungnya. Lalu dia ada ngomong lagi, bahkan dia bisa nirukan suara binatang. Ada itu burungnya, harganya miliaran loh. Itu di YouTube orang Indonesia punya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mau dilepas berapa? 11 miliar. Tetapi walaupun harganya 11 miliar, saya mau tanya, burung tersebut apakah serupa dan segambar dengan Allah? Tidak. Ya, itu Pak Pendeta Sumerman sudah bilang tidak. Ya, masa kita disamakan dengan burung? Enggak, kita jauh lebih berharga. Bilang kanan kirinya, kamu lebih berharga dari burung. Hey. Iya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan di sini. Ingat, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, ingat ya, bukan berarti kekhawatiran itu tidak bisa datang. Siapapun bisa, bahkan kami para hamba Tuhan pun bisa khawatir. Ya, bisa panik. Anak kita sakit ya bisa panik. Anak kita sakit, istri, suami, siapapun, kita bisa khawatir. Tetapi hidup dalam kekhawatiran berbeda dengan kekhawatiran yang sempat ada. Hidup dalam kekhawatiran artinya selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, engkau menghidupi kekhawatiran itu. Bertahun-tahun lamanya engkau memikirkan, Tuhan, nanti gimana nih anakku kuliah? Bapak pendetanya tanya, Bu, anaknya udah umur berapa? Baru 1 tahun. Lah, baru aja 1 tahun udah khawatirnya anaknya kuliah bagaimana. Lah kan gak masuk akal. Dia masih punya ya sekitar 16-15 tahun lagi untuk proses kuliah. Kenapa khawatirnya berlebihan? Jangan salah, ada loh yang begitu Bapak Ibu Saudara. Saya pernah jumpa, iya Pak, jujur Pak Pendeta, ya Pak Sumerman. Aduh Bu, saya bilang, kenapa umur anak ibu baru umur 6 bulan? Kenapa ibu sudah takut nanti kuliah di mana? Iya, Pastor Alfa, saya enggak ngebayangin kalau dia berpisah dengan saya dan saya enggak punya biaya. Lah Bu, masih lama. Ayo hidup oleh iman. Ya, itu namanya hidup dalam kekhawatiran. Bahkan dia bilang, sejak dia di kandungan saya sudah khawatir. Nah ibu, nanti anaknya mewarisi DNA yang khawatir. Ayo Bu, cuci otaknya dengan firman. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup oleh kekhawatiran, itu akan membuat kita tidak akan pernah maksimal. Ya, dan itu sama dengan kita menempatkan hidup kita di bawah harga seekor burung. Tuhan begitu memperhatikan burung yang tidak menanam, tidak menuai, tetapi Tuhan beri makan. Katakan amin. Ya, hari ini engkau tidak punya uangkah? Tuhan sanggup memberi engkau makan. Hari ini tokomu belum dibuka,
Tetapi janganlah engkau khawatir. Kita sudah belajar the power of declaration. Ya, perkatakan, hei tokoku. Situ saya ajarkan Bu Indri itu. Ada nggak Bu Indri di sini? Nggak ada ya. Ya, Bu Indri itu saya ajarkan. Ayo Bu, ya, Anda harus perkatakan warungmu, tokomu laris. Dia perkatakan, dia perkatakan. Enggak lama katanya, sore atau besoknya. Itu barang-barang yang 2 tahun yang lalu, stoknya yang lama, dibeli sama orang. Ya, terjual Bapak Ibu Saudara. Kita sudah belajar the power of declaration. Dia praktekkan dan dia kesaksian. Dia bilang, wah puji Tuhan pastor. Ya, barang-barang old stock yang lama laku dijual. Wah puji Tuhan, dahsyat. Ya, beliau menjual barang elektronik. Gak gampang loh hari-hari ini jual barang elektronik. Gak kayak zaman dulu. Sekarang orang sudah belinya di mana? Online. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau toko kita masih bisa laku, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini ya Bapak Ibu Saudara, orang bisa nggak konsultasi online sama dokter? Bisa. Pakai video call bisa. Ya, tapi kalau orang masih mau konsultasi dengan kita, mungkin kita ini ya kan hanya perawat ya. Nantinya Bapak Ibu Saudara nih yang di YouTube hanya mantri mungkin, tapi orang masih mau datang kepada Bapak Ibu Saudara. Itu artinya Tuhan berkenan dan ada urapan yang menarik jiwa. Urapan itu yang menyembuhkan mereka, yang menolong mereka. Menolong Bapak Ibu Saudara untuk mendiagnosa dan sebagainya. Wow, dahsyat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan oleh sebab itu jangan sampai kita hidup terus dalam kekhawatiran. Bilang sama-sama saya diberkati. Saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya dibebaskan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Saya lanjutkan di ayat yang ke-27 menurut terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga ya. Bapak Ibu Saudara tetap baca ayat yang ke-27. Jadi tidak usah khawatir, tanda seru. Lagi pula kekhawatiranmu tidak dapat memperpanjang umurmu sedetik pun. Ya, oleh sebab itu jangan kita khawatir, karena khawatir bukanlah rahasia umur panjang. Rahasia umur panjang salah satunya adalah bersemangat. Yang kedua ya, tenang. Kita sudah belajar kan beberapa waktu yang lalu ya, ketika kamu tenang, kata kitab Mazmur, itu adalah kamu sedang memperpanjang umurmu. Wah, di tengah badai, di tengah masalah, tetap tenang. Ya kan? Kalau di TikTok, di Reels aja bilang tenang, tenang, tenang. Kenapa mereka bisa tenang? Padahal di dalam gambar, di dalam video tersebut orang lagi mengalami hal yang sial, hal yang buruk. Dia bilang tenang, tenang. Ya, yang sering nonton Reels IG pasti tahu ini ya. Ya, padahal itu video lucu Bapak Ibu Saudara, tapi dia bilang tenang, tenang. Orang lagi nabrak dinding, orang lagi jatuh ke sumur, dia bilang tenang, tenang. Memang. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-28. Misalnya tentang pakaian, mengapa kamu khawatir? Tanda tanya. Perhatikanlah tumbuhan liar yang tidak perlu bekerja keras untuk membuat pakaian bagi dirinya sendiri. Karena Allah menciptakan tumbuhan itu untuk menghasilkan bunga yang indah. Wah,
Bapak Ibu Saudara tanam mawar. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah begini? Bapak Ibu Saudara ke tukang jahit, Pak, Bu, tolong jahitkan baju. Ya, tailornya bilang, untuk siapa Pak? Untuk bunga mawar saya. Dia pikir, oh mungkin manusia. Ukurannya berapa ya Pak ya? Dia baru saya tanam. Makin ya, makin berpikir lagi tailornya. Aduh Tuhan, cobaan apa lagi nih? Ya, apakah begitu? Hanya untuk bunga mawar yang engkau tanam? Tentu tidak. Karena kita tahu mawar Tuhan ciptakan untuk menghasilkan bunga yang indah, bunga yang harum. Katakan benar kan? Ya, iya kan? Bunga diciptakan Tuhan ya untuk apa? Banyak hal. Tetapi sebelum ada bunga, ya, ada yang namanya bibit yang tumbuh atau batang yang hidup sehingga dia menghasilkan daun dan akhirnya dia berproses berbulan-bulan lamanya dan dia bisa menghasilkan bunga. Tentu kita tidak memberikan pakaian kepada bunga tersebut. Sama seperti ayat ini. Ayat 29. Aku menegaskan kepadamu, baju Raja Salomo yang paling mewah pun masih kalah indahnya dengan bunga itu. Oh, baju Salomo, jubah Salomo tidak seindah bunga bakung di padang. Pernah lihat tanaman bakung yang biasa ada? Kalau kita kan bakung versi kita kan yang ada di parit-parit. Itu tuh kalau dia tumbuh bunganya itu, wah dia bunganya banyak sekali. Satu batang itu banyak sekali bunga-bunga daun-daunnya. Dan berwarna ungu. Kadang agak keping-pingan. Cantik loh Bapak Ibu Saudara. Saya pernah lihat tuh di Geobos 6 itu. Ya, di Geobos 6 itu ya. Ada tuh bunga bakung, pernah itu. Wah bagus. Satu parit itu dipenuhi bunga bakung. Warna ungu. Pingin saya foto. Cuman saya gengsi. Bagus Bapak Ibu Saudara. Bagus sekali. Ya. Padahal bunga bakung tersebut, ya, yang kita bilang bunga bakung, itu disebut bunga bakung, ya. Padahal bunga itu menandakan bahwa pencemaran itu kuat. Iya, malah menandakan pencemaran kuat. Ya iyalah, dari perumahan-perumahan, air rinso, kok nyebut merek ya? Air deterjen, ya kan? Air apa lagi? Ya, habis cuci, ya semua kotor-kotoran dibuang ke situ, kimia segala macam. Dan diserap oleh bunga tersebut. Itu menandakan bahwa tempat itu tinggi polusinya. Tetapi Tuhan bilang bahwa bunga bakung itu ya lebih indah dari baju Salomo. Kenapa kita mesti khawatir akan pakaian? Aduh, saya nih nggak tahu nih, ya. Nanti mau keundangan pakai baju apa ini? Udah habis bajuku nih, udah habis nih. Kita tanya, kapan undangannya Bu? Belum ada sih. Aduh, belum ada undangan. Udah takut ya. Nanti ponakan saya mau nikah nih, pakai baju apa saya nih ya? Kapan ponakannya nikah Bu? Masih sih katanya sih tahun depan pun masih lamaran katanya, belum tahu kapan. Lah Tuhan. Kadang-kadang ya kita ini ketawa juga ya melihat seperti itu. Ya, kita lihat ayat yang ke-30. Nah, kalau Allah memberi keindahan sedemikian rupa kepada tumbuhan liar, padahal tumbuhan itu hanya hidup dalam waktu yang singkat, kemudian layu dan dibuang ke dalam api, maka yakinlah bahwa Dia pasti lebih memperhatikan kamu. Dia pasti lebih memperhatikan
Bapak, Ibu, Saudara. Dia pasti lebih memperhatikan saya ya daripada tumbuhan tersebut. Dan dia juga akan menyediakan pakaian bagimu. Wow, haleluya. Langsung terlintas Uniqlo, Zara. Ya, aduh. Ya Tuhan, pasti Tuhan berikan Uniqlo, Zara, terus apa lagi? Bos, ya kan? Apalagi? Semua disebut. Tuhan, saya minta ini itu. Lihat Tuhan, ya. Pastor Alpa sampaikan, pasti Tuhan memberikan kamu pakaian. Minta. Boleh nggak? Ya boleh aja. Masalahnya kalau Tuhan jawab atau enggak, jangan kecewa. Ya, tuh Bu Kartini bilang, setahun sekali saya beli baju pastor. Oh iya Bu, tunggu diskon. Aduh, ya. Ya kita lihat di sini. Ini biasa cewek-cewek kan dibilang begini. Ini saya ndak bohong loh Bapak Ibu Saudara. Ya, ya di sini dikatakan begini. Dan dia juga akan menyediakan pakaian bagimu. Hai kamu yang kurang percaya kepada Allah. Ini langsung pikirannya langsung merek-merek ini, merek ini, merek ini. Ya, ayat 31. Jadi tidak usah khawatir memikirkan apakah yang akan aku makan, atau apakah yang akan aku minum, atau apakah yang akan aku pakai. Ayat 32. Semua hal itu selalu dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau dulu engkau belum berjumpa dengan Kristus, engkau mungkin hidup dalam kekhawatiran. Tetapi setelah percaya kepada Yesus dan engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, engkau bisa menangis merasakan hadiratnya. Engkau bisa merasakan kedamaian, bahkan kelegaan, kelepasan setelah engkau beribadah, setelah engkau didoakan, setelah engkau memuji menyembah Dia dan berdoa kepadanya. Engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Janganlah hidup di dalam kekhawatiran. Pak, tapi saya ndak mau hidup dalam kekhawatiran. Cuman kenapa pikiran saya seperti ini? Ayo lahir baru. Alami kelahiran baru bersama dengan Tuhan. Dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Supaya engkau, rohmu dibaharui. Tapi Pak, saya ini, ada kasus lagi, sudah dibaptis. Bahkan Pak, saya diselam 3 pendeta. Ya, 3 pendeta yang menyelam saya. Dan saya punya 3 sertifikat baptis. Ya, saya suka Pak diselam. Oh, dia hobinya dibaptis ya Tuhan. Ya, ada gak gitu? Ada. Bahkan ada yang 5. Aduh, saya bilang, ini rata-rata ibu-ibu memang pagi hari ini ya temanya bukan kekhawatiran tapi ibu-ibu. Yo, ya, ya, ya Bapak Ibu Saudara, ada itu. Dia bilang begini, saya sudah dibaptis Pak. Tetapi kenapa saya masih khawatir? Saya bilang, Bu, ketika kita dibaptis, yang dibaharui itu roh kita. Tetapi jiwa dan raga kita masih yang lama. Itu proses untukmu. Oleh sebab itu, saya tanya sama dia, apa yang ibu isi setiap hari? Hah? Maksudnya gimana Pak? Iya, apa yang ibu isi di dalam rohmu setiap hari? Oh, itu Pak, nggak ada katanya. Nah, ini jiwamu kosong, engkau tidak mengisinya dengan firman. Oleh sebab itu engkau hidup di dalam kekhawatiran. Engkau hidup dalam ketakutan. Ya, anakmu sedikit berbuat salah engkau sudah overthinking. Tetanggamu atau teman gerejamu tidak menyenangkanmu engkau sudah kecewa.
Karena engkau tidak mengisinya dengan firman. Harus diisi dengan firman, Ibu. Lagi-lagi Ibu, ya. Tapi ya memang ini fakta di lapangan, Bapak Ibu Saudara. Saya nih MA, Magister Artium, orang yang di lapangan. Ya, saya bukan orang yang berdebat. Nah, makanya dari sini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara. Oh, ternyata hidup dalam kekhawatiran itu tidak dikehendaki oleh Allah. Karena tidak ada bedanya kalau kita hidup dalam kekhawatiran dengan orang-orang yang yang di dunia ini. Kita harus berbeda. Firman Allah berkata, Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Karena ada DNA-nya Tuhan di dalam hidupmu. Betul, secara fisik di dalam darahmu itu ada DNA-nya Tuhan. Dan DNA manusia tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun. Hebat Tuhan kita. Sekalipun sudah dibakar, tetap ya, orang itu, jasad itu diambil arangnya dan dilihat DNA-nya masih utuh 100%. Dan ketahuan siapa yang dibakar oleh pembunuh itu. Hebat Tuhan kita. Amin. Itulah makanya kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita tidak pernah ya dibiarkan oleh Allah mengalami hal ini sendirian. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo bangkitkan imanmu. Kalau hari-hari ini engkau dipenuhi dengan kabar-kabar yang aneh-aneh, ya, dengan hal-hal yang tidak menggambarkan ilahi, spiritual, ayo isi dengan firman Allah. Baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Amin. Saya lanjutkan lagi sebagai ayat yang terakhir, ayat 33. Hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Saya mau tanya, siapa di sini yang percaya bahwa namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Boleh lambaikan tangan. Wow, siapa di sini yang percaya bahwa dia telah ditebus oleh Tuhan Yesus dan menjadi warga kerajaan Allah? Lambaikan tangan. Nah, firman Tuhan berkata begini. Hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya, sewajarnya sebagai warga kerajaan Allah. Dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Ayat 34, maka janganlah khawatir akan hari esok, karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan tambahi dengan pergumulan dari hari yang akan datang. Belum apa-apa terjadi, jangan khawatir duluan. Lagi sakit, jangan overthinking. Aduh, sakit kepala. Aduh, sakit kepala. Akaidai. Ya. Aduh, sakit kepala. Udah 2 hari gak sembuh-sembuh. Ya kan, masih aja ada hilang datang. Lalu engkau mikir, hah, jangan-jangan nih kanker ya. Apalagi lagi demam. Aduh, jangan-jangan. Nah, lagi apa lagi? Lagi mengalami ya, ada yang mengganjal. Jangan-jangan ini. Ayo, jangan langsung begitu. Hidup dengan hal yang wajar, sewajarnya kata Allah, kata Yesus Kristus. Dan jangan tambahi beban pikiranmu dengan pikiran khawatir yang lain. Jangan. Kalau engkau sempat khawatir akan satu hal hari ini, cukup itu, kata Tuhan, cukup. Tenang dulu, cukup itu. Jangan ditambahi dengan beban untuk hari esok, karena tiap hari memiliki kesusahannya sendiri. Boleh jadi engkau memiliki kekhawatiran dan memang masalah datang hari ini, tapi bukan berarti besok masalah menguasaimu.
Bisa jadi masalah juga selesai hari ini. Katakan amin. Ternyata menurut penelitian, ketika masalah datang, yang bermasalah itu bukan masalahnya, tapi orangnya. Itu menurut penelitian, baik psikologi maupun sains. Ketika masalah itu datang, bukan masalahnya yang jadi masalah. Ingat ini baik-baik. Tetapi pribadinya yang menjadikan itu masalah. Makanya bebannya berat. Udah masalah dia berat, ditambah lagi yang lebih berat lagi. Jadi hari-hari ini ada banyak orang yang cek sama dokter. Pak, saya gini. Dilihat, enggak ada sakitnya. Oh, ternyata pikirannya yang sakit. Tapi saya merasakan sakit, Pak. Nah, itu. Ya, kemarin ya, saya agak majuin dulu. Kemarin saya cek. Saya cek Bapak Ibu Saudara. Saya ke puskesmas, saya cek sama dokter. Saya cek. Ya, saya bilang begini, Pak, apa keluhannya, Pak? Saya mau bilang nggak ada sih, Bu. Ya, dia lihat saya. Cuman keluhannya cuman di pinggang aja sini, Bu. Kalau saya duduk begini, Bu, udah setengah jam, udah lebih dari setengah jam, pasti pegel rasanya. Dia bilang, ya itu wajar, Pak. Yang semua orang begitu juga begitu, katanya. Ya. Terus apa lagi, Pak? Ya kan, dia sambil nulis resep. Ada enggak kebas kakinya kalau itu pegal rasanya? Ada enggak kebas kakinya? Enggak ada, Bu, saya bilang. Hanya bagian sini saja, saya bilang. Ya, kalau enggak melakukan aktivitas yang bagaimana? Enggak sih. Oh, katanya. Terus, Pak, saya pingin cek jantung saya bilang begitu. Memang kenapa, Pak? Sering nyeri ya, katanya. Enggak, saya bilang. Enggak pernah nyeri. Terus apa dong, katanya. Oh, ndak puas dia kan. Memang saya pancing dia biar dia cepat periksa saya. Ya, ya biar ndak lama-lama dia duduk. Biar dia periksa saya dan dia cek. Ya kan, dicek semuanya. Jantungnya, ya, dalam hati saya, ya kan. Saya basaro, saya bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Semua dicek, bagian sini, di sampingnya juga, ya, di samping sini, di mana lagi. Ya, syukur dia nggak ngecek kepala saya pakai stetoskop, ya. Dia cek semuanya dan dia bilang, oh ini bagus semua, ini jantung bapak, paru-paru, semua bersih Pak, semua bagus ini, ya. Nggak ada yang bagaimana Pak. Kalau ada masalah di jantung saya pasti bisa mendengarnya. Pasti ada sesuatu. Ini bagus semua Pak. Oh ya puji Tuhan lah, saya bilang. Ya, hanya dikasih resep untuk di sini aja, di pinggang aja ya, karena memang dari dari dulu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu aja udah, yang lainnya enggak. Puji Tuhan. Ya. Jadi daripada kamu khawatir, aduh sakit apa ya? Sakit apa ya? Cek aja ke dokter. Enggak ada salah. Tuhan pakai dokter untuk menuntunmu, untuk kasih tahu supaya engkau tidak salah langkah, salah penanganan begitu ya. Ada nggak yang takut sama dokter? Ada. Ada. Dan saya bilang, Bu, kenapa nggak cek dokter? Nggak mau saya takut. Pasti ibu ditakuti sama temannya. Iya, kok bapak tahu? Iya, saya bilang. Ayo Bu, jangan bergaul lagi sama teman ibu yang itu tuh, suka nakut-nakutin. Dia kaget Bapak Ibu Saudara, ya. Ya kalau Tuhan sudah kasih tahu ya kita tahu Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya adalah soal kesehatan kita pun jangan kita berpikir, aduh ini ya. Ayo, engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati, katakan amin. Amin. Hari ini biarlah kekhawatiran itu tidak menguasaimu. Buang semua kekhawatiran. Buang semua ketakutanmu. Tidak ada gunanya kita hidup di dalam kekhawatiran, katakan amin.
Ya, karena pada hakikatnya Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara. Yang percaya boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita. Kita minta ampun kalau selama ini kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Bapak Ibu Saudara, engkau harus bangkit di dalam roh. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapak, tolong setiap kami, tolong umat-umat-Mu, supaya mereka hidup di dalam iman, hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Jika sempat ada kekhawatiran dalam hidup mereka, biarlah mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami pembaharuan tentang cara pandang. Biar mereka sering dan terus hidup di dalam firman Allah. Bapak, tolong kami biar hari ini mujizat-Mu terjadi, pertolongan Allah nyata kepada setiap kami. Hamba-Mu melepaskan berkat itu buat mereka di dalam nama Yesus. Dan mereka semuanya mengalami berkat Tuhan, mereka mengalami kelimpahan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya minta Ibu Esther bisa berdoa ya. Oh haleluya. Silahkan di-unmute Bu. Halo, kedengaran Mas? Iya, lanjut. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan suci kuduskan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati bangsa-bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan Yesus, agar bangsa kami diselamatkan Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan. Berkati pula Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Wakil Presiden, beserta para menteri, semua jajaran-jajarannya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan, apapun Tuhan Yesus, keputusan-keputusan yang mereka hasilkan Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus hanya untuk membela rakyat Tuhan Yesus.
Bapak Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja-gereja yang ada dimanapun Tuhan Yesus di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati gereja-gereja Tuhan Yesus. Engkau kuatkan Tuhan Yesus. Biarlah semua gereja-gereja terus dan terus Tuhan Yesus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus. Dan orang-orang benar yang terus Tuhan Yesus, apapun keadaan mereka Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami Tuhan Yesus. Gereja kami, gereja choir dan gereja di Seitatas Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus untuk datang dan beribadah di gereja kami Tuhan. Berkati pula Tuhan Yesus Pendeta Sumerman beserta keluarga, berkati pula Pastor Alfa beserta keluarga Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati dimanapun kaki mereka melangkah Tuhan Yesus, di situ berkat-berkat dilepaskan Tuhan Yesus. Apapun tangan-tangannya mereka lakukan Tuhan Yesus, di situ mujizat-mujizat terjadi Tuhan Yesus. Berkati pula Tuhan Yesus pembangunan gereja kami Tuhan yang di Jalan Geobos Tuhan. Engkau berkati, Engkau cukupkan segala kebutuhannya Tuhan Yesus. Engkau berkati segala tukang-tukang yang bekerja Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Kau berkati pendana-pendana yang memberikan dana untuk pembangunan gereja itu Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau kembalikan berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau berkati pula ke Tuhan Yesus. Kami yang mengikuti kegiatan ini Tuhan, dari anak-anak yang sekolah Tuhan Yesus, yang kuliah maupun yang bekerja Tuhan Yesus, maupun yang berusaha Tuhan Yesus, Engkau berkati. Kau berkati Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan Yesus, agar kami mampu menjalani hari-hari kami dan penuh sukacita. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan, berikan pula kami hati yang baru, hati yang mengampuni, hati yang memaafkan Tuhan. Karena kami pasti akan bertemu dengan orang-orang yang akan melukai hati kami Tuhan Yesus. Berkati kami juga Tuhan, berkati juga orang-orang yang akan menonton siaran ulang ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus, apapun keadaan kami Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan Yesus. Kau berikan kelegaan, pintu-pintu akan Kau bukakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, yang kami alaskan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang pernah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esther. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua kita diberkati hari ini. Amin. Tetap percaya ya, tetap kuat dan kita percaya Tuhan pasti bekerja di dalam hidup kita. Janganlah kita hidup di dalam kekhawatiran, tapi kita hidup di dalam iman. Haleluya. Demikian hari ini, dan tidak ada pengumuman yang spesifik karena AMD itu besok, bukan hari ini Bapak Saudara ya. Tuhan berkati, Tuhan menyertai kita semua. Yuk kita saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Pagi, Selamat pagi Pak Robi, Ibu pagi Saina, Desi, Tuhan Sindaria, berkati. selamat pagi pagi Pak Zeta, Manaim Daud, pagi Om Robi, Pagi Ya. Pastor. pagi Joseph, Pendeta Pagi Sumerman, Pak Selamat Sumerman. pagi Ibu Henry, Sumi, semangat. Tuhan Yesus Ibu Kartini, Semangat Pak Robi. Pagi Pak. pagi Selamat pagi, Tuhan Ferry, Yesus memberkati. Yohanes, Berkati. Om pagi Bu El, Suri, Selamat pagi Nina. pagi Nehemia, Pagi. Iyo, Pagi Bu Ramani, Temang Miri. pagi Pagi Pak di Yohanes Wester. Subandri, pagi Semangat. Desi, Semangat pagi. Selamat pagi. Salam untuk orang Temang Miri, untuk Tulus. Bu Ramani. pagi Bu Ramani.
Pagi Bu Saina Sirait, selamat pagi. Pagi Ad. Ya Bu, gimana Bu? Oh iya, Kemarin kan Ibu mau iya doakan itu apa? ini karena kemarin ada kendala sedikit mulai hari ini Pastor. Jadi saya mohon doa untuk semuanya karena mulai hari ini saya sudah persiapkan. Oke, ayo kita doa, ayo kita doa, ayo kita doa. Bapak Ibu Saudara, ayo kita kita ini ya, kita doakan ya. Yuk, kita tumpang tangan sebentar Bapak Ibu Saudara. Oh, ralabakata karalabasanda keki ralalaba ya ralalaba. Dalam nama Yesus, aku minta berkat Allah mengalir buat anakmu ini, buat hambamu ini. Mengalir secara spesifik. Berkati warungnya. Berkati warungnya dalam nama Yesus. Bahkan berkat restoran itu mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir, 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 dan mengalir. Berkatmu mengalir buat hambamu ini. Dan saat ini hamba berdoa semua apa yang dia lakukan diberkati. Apa yang dia jual diberkati, kuduskan tempatnya, berkati tempatnya. Setiap pekerjaan setan yang ingin meruntuhkan bisnisnya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami ingin lewat bisnis ini kerajaan Allah ditinggikan, kerajaan Allah dimuliakan, dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, aku bernubuat pendapatannya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan cash flow-nya terus berjalan dengan baik, berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, bahkan di luar ekspektasi. Di dalam nama Yesus, hamba minta Tuhan hikmat daripada Tuhan memberkati Ibu Saina Sirait. Dalam manajemen, dalam ide-ide, dalam komposisi, dalam pengaturan apapun, Tuhan memberikan hikmat. Bahkan di dalam marketing, hamba minta Tuhan dari mulut ke mulut, mereka jujur untuk review. Dan hamba berdoa, hampir-hampir tidak ada kesalahan yang kecil, bahkan yang fatal pun tidak ada kesalahan ketika dia mempersiapkan segalanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bahkan rambut di makanan pun tidak ada, padi pun tidak ada. Hamba berdoa semuanya clear dan tidak ada cacat celah di dalam nama Yesus. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Tuhan, bahwa ketika orang membuka warung makan, restoran, semuanya itu diperhatikan, kebersihan diperhatikan. Hamba percaya Tuhan memberikan hikmat itu kepada Ibu Saina Sirait. Hamba berdoa dalam keluarganya biarlah bisa bekerja sama dengan baik. Hamba berdoa biar semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan memberkati usaha beliau. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus terbuka tingkap-tingkap langit, di mana langit itu menjadi tembaga, dan saat ini terbuka langit itu menurunkan hujan berkat, hujan berkat. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Di-unmute dulu Bu, di-unmute Bu suaranya. Iya, haleluya. Iya, luar biasa Ibu Saina ini ya. Ya, engkau harus banyak tersenyum dan tertawa di tempatmu. Ya, tertawakan tempatmu, buat tempatmu bersukacita. Ciptakan atmosfer sukacita di tempatmu. Bukan hanya nanti makananmu yang enak, tetapi suasananya orang merindukan. Ya, nggak peduli apapun yang terjadi, ya, Ibu harus belajar untuk tertawa di hadapan Tuhan. Ya, nanti hanya air mata yang akan mengalir sebagai tanda ucapan syukur. Percaya Tuhan mengasihi Ibu. Kami dukung doa. Terus kami dukung doa. Oke Bu, ya. Mana nih mungkin pemirsa di TV choir ini ya, choir TV. Wah, ingin melihat. Mana Bu? Ayo Bu. Kasih lihat Bu. Ayo Bu. Cie, pelan-pelan ya Bu videonya Bu. Tapi belum ini aktivitasnya karena karyawan juga belum datang. Ini aja.
Karena saya sudah ambil karyawannya satu. Pelan-pelan Bu, Jadi pelan-pelan Bu. ini Is. Oh, ini ini yang dulu ada dinding itu diloskan ya Bu ya? iya, Iya, iya wah. tempat cuci tangan, tapi belum Heeh, di ini, baru di ini masih itu. Jadi ini ya. pagar luar. Ini pagarnya Bapak Ibu Saudara ya. Ini bukan kamar ya, ini pagar. Iya, begitu. Tapi ini karena belum buka, saya belum lepas. Jadi ini Wah. rumah makannya memantau ke kolam. Iya, langsung ke kolam itu view-nya. Ya, Nah, ini kolamnya Bapak Ibu Saudara. Asik, 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 asik. itu ikannya banyak tuh, Pastor. Sebentar saya buka. Nanti kalau ke sana saya mau nyebur itu ke kolamnya itu ya. Ah, ini Pastor ikannya. Itu loh kelihatan Ikan-ikan. ikannya loh. Wah, wah, Iya. wah. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara mau komen silakan Bapak Ibu Saudara. Komen. Pas Iya. sekali, Pastor. Betul, Menghadap, Pak. menghadap Halo, Pak. kolam, jadi enaknya dilihat. Nanti Iya. kita ke sana, Pak, Ini ngeliat ya. kolam. Nanti kita Iya. ke sana nanti. Boleh, Biasa. boleh. Kalau apa nyebur tuh mati semua lah anunya ikan. Wah. Kalau ngeliat Iya. Bu Sainah di sebelahnya kolam itu tempat tetangga ya? Iya, tetangga tuh, Pak. Oh, Tetangga. ya. Besar Iya. kolamnya ya. Besar kolamnya. Waduh, luar biasa tuh bagus ya. Iya. Ya, Bapak Ibu Saudara mesti merasakan cicipan ya masakan beliau ini. Enak semuanya. Saya Bu di Ikan- Kapuas Bu, saya datangin Bu, atau Pelanggeraya saya datangin sebenarnya. Oh, boleh nih. saya. Iya, Ya. kita senang kalau Ibu bisa berusaha ya. Senang sekali. Iya, Pastor. Iya. Tuhan Iya. pasti diberkati. Ini makanannya sudah siap saji atau ada yang masak nanti fresh? Nanti kalau ikannya datang dipesan dulu baru dikerjakan. Oh, Tapi begitu. kalau yang untuk yang sudah mau dimasak, ya tadi udah masak karena bangun cepat. Cuman ini kan belum disusun begitu. Oh, berarti ada yang siap saji, ada juga yang bisa dipesan ya, Bu? Iya, kalau ikan Iya, itu iya. mereka pesan dulu baru dikerjakan dibakar. Wah, Ya, berarti ikannya fresh pilih ya? sendiri berarti. Iya, ikan sendiri. Ya. Iya, Oke, ikannya mantap. banyak. Berapa harga Bu per porsi Bu? Tergantung besarnya, tapi rata-ratanya itu 50-an per porsi kalau makan. Wah, di Papua, di Jayapura itu murah sekali itu. Iya. Betul. Iya. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya. Tuhan yang biasa, semoga Tuhan berkarya. Kalau saya berhasil, pas saya bukan orang yang kikir. Amin. Haleluya, Ya. mantap. Luar Saya biasa. bukan orang yang kikir. Itu salah satu ciri khas saya. Iya. Iya, orang yang murah hati besar berkatnya, Bu. Amin. Iya. Ibu Sirait, Ya, Bapak. kalau Mbak lagi makan tuh Bu, usul saya kalau nggak panas, horden itu dibuka aja Bu, biar makan sambil lihat kolam gitu loh. Iya, Ya, Bapak, memang tapi itu. belum buka ini tuh baru bangun. Tadi saya mau ngejar 6.30 loh, Pak. Jangan sampai terlambat. Ya. Di sini Ya. kan saya 7 doanya di sini. Ya. 6:30 kan, karena beda 2 jam. Jadi saya kerja, ya belum dibuka ini. Ini Ya, masih ya. bawa. Iya, betul Bu. Nggak terasa makanannya habis dimakan Bu, kalau sambil lihat kolam Bu. Bisa nambah Bu. Bisa nambah lagi. Iya. Betul, Pak Daud. Ya. Setuju sama Bu. Bapak, buat kita semua yang jelas Ibu Sainah bukan orang yang kikir. Ciri Oh, khasnya. haleluya. Haleluya. Bu, boleh tanya Bu? Hmm, Bu, boleh tanya Bu Sainah? Boleh, Bapak. Iya. Jenis-jenis ikannya ada berapa macam di kolam itu Bu?
ikan bawal, Hmm. patin, mujair, dengan mas. Bukan hanya Oh. ini, di situ sudah ada penampungan. Ini Oh. kolamnya, penampungannya di samping sana, Pak. Oh, jadi banyak pilihannya ya, mantap itu. Mantap memang, udah mantap sudah. Iya. Iya, Bapak Ibu Saudara masih ada yang ingin bertanya? Kalau kita pakai kelotok ini di sana Pak ya Pak Alpa, makan di sana pakai kelotok. Waduh, Berombongan. Suatu Pak Sumer. pasti. Ya, Pak Sumer, ya. Ini Ibu Saina sudah tahu porsi saya kayak gimana. Bener loh Pak. Saya nambah 3 kali Pak. Sampai hilang harga diri saya rasanya Pak. Itu ikannya itu tambah itu ikannya itu. Itu membuktikan Pak Alpa, kalau sampai 3 kali tambah itu membuktikan bahwa masakan itu paling enak gitu loh. Betul Pak, betul. Makanya nanti kalau saya imani Pak ya, kita satu tim akan ke sana Pak. Amin. Amin. Ya, kita satu tim akan ke sana. Itu. Iya Bu. Pasti terjadi. Iya Bu, tunggu aja Bu, itu iman saya. Dulu baru kenyataan Tuhan buat. Iya, iman dulu dong, ya kan? Wah, Iman iya. wah luar biasa ini ya. Oke. Bisa Iya. kapan lagi, Pastor? Semuanya. Oke, Tuhan berkati kita semua. Ya. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Selamat hari Rabu. Selamat pagi. Pagi-pagi semua semangat. God bless you. Sampai jumpa besok pagi. Amin.